Ada kisah menarik, ikhwani billah. Seorang syekh, mungkin tuan-tuan sudah sering dengar nama beliau. Beliau adalah rektor Universitas Islam Madinah yang kedua setelah gurunya Syekh Muhammad bin Ibrahim al-Syekh. Nama beliau adalah Syekh Abdul Aziz bin Abdullah ibn Baz rahmatullahi alaih. Sebelum beliau jadi mufti umum Arab Saudi, beliau pernah menjabat rektor di kampus. Subhanallah, sampai hari ini bila ada rektor yang baik, pasti orang menisbatkannya ke Syekh bin Baz rahimahullah. Misalnya bila ada urusan mudah oleh rektor ini mengingatkan kita hari-hari Syekh bin Baz rahimahullah. Bila ada rektor yang pemurah, orang akan bilang seperti di masa hari Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala. Di suatu hari seperti yang diceritakan oleh Syekh Abdul Aziz Al-Falih, kenal? Tidak tahu juga. Ketua pengurus Masjid Nabawi. Tak kenal juga. Ketua pengurus masjid. Kan cuma ketua pengurus masjid kan? Iya, ketua pengurus Masjid Nabawi. Biar tuan-tuan nak tahu dikit aja, operasional Masjid Nabawi yang dia urus setiap hari hanya sekitar 5 miliar rupiah. Ini pengeluaran Masjid Nabawi sehari 5 miliar rupiah. Aku sempat diserahkan pengurusannya ke negara kita, entahlah. Iya kan ada dulu yang iseng begitu kan, tidak menjadikan digilir pengurusan Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Yang kita aja 50 juta sebulan, payah ngurusnya ke dewan. Jadi tidak usah lah ya kita bercita-cita untuk ngurus Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Nanti banyak kota impak sana. Nah, syahid, ketika Syekh bin Baz suatu hari, seperti yang diceritakan oleh Syekh Abdul Aziz Al-Falih tadi, Abdul Aziz Al-Falih ini bil munasabah teman saya seangkatan dari S1 sampai S3, Abdullah bin Abdul Aziz Al-Falih. Sekarang dekan Fakultas Hadis Universitas Islam Madinah. Jadi subhanallah, orang petinggi kampus merapatkan masalah yang luar biasa sebenarnya besar yang lain, yaitu mahasiswa luar negeri, maksudnya yang bukan Arab Saudi, yang datang bawa istri dan anaknya ke Madinah. Kalau di masa kami tidak kurang dari 350 orang atau keluarga. Ramai kan? Di antara mereka ada yang ilegal. Apa makna ilegal? Jadi pendatang haram. Artinya pergi istrinya umrah, habis itu matikan pisah. Ini yang di Mesir tahu, dia paham ceritanya nih, atau yang pernah di luar negeri, atau yang pernah ke Malaysia aja paham nih. Dimatikan pisahnya, istrinya tinggal di situ. Ini tentu saja satu pelanggaran aturan, tentu imbasnya ke kampus. Yang kedua, masalah biaya. Mereka masih kuliah, di mana mereka dapat biaya? Kalau tidak minta-minta, ini beban sosial, kampus bisa malu, ya kan? Dan masyarakat bisa terbebani, walaupun orang Arab rata-rata pemurah, alhamdulillah. Kalau orang Arab dengar kita bawa istri dan menikah, dia hormat sama kita. Kalau ada duit dikasihnya. Kalau orang kita dengar mahasiswa menikah, kamu belum lagi orang tuamu merasakan pencarianmu sudah menikah kamu, katanya. Nah, itu bedanya. Orang Arab sebagai negara Arab, mahasiswa menikah tambah beasiswa. Kalau di Indonesia mahasiswa menikah cabut beasiswa. Yang lama pun dikembalikan. Subhanallah, ya, nikmat di negara kita. Nah, tidak boleh biar lama menikmati masa lajang kan. Nah, alhamdulillah. Jadi ceritanya, rapatlah para petinggi membahas masalah ini, bagaimana solusinya. Semua mengusulkan mereka dipulangkan, tak mau sukarela dipaksa. Syekh Abdul Aziz rahimahullah berpikir bagaimana caranya. Dia rektor, hatinya tak akan pernah menerima yang seperti ini. Akhirnya karena waktu sholat sudah hampir, kita istirahat dulu. Lepas sholat nanti kita membahas masalah ini kembali. Lepas sholat balik rapat,
semuanya tetap dengan pendirian, mesti dipulangkan. Alasan, lalu saya bertanya ke wakilnya, Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, ayah Profesor Dr. Abdul Razak, dua-duanya guru saya, ayah dan anaknya guru saya. Jadi ditanyakan, ya fulan, Syekh Abdul Muhsin, apa masalahnya mereka harus dipulangkan? Kata Syekh bin Baz, tidak ada biaya untuk membiayai mereka. Kata Syekh, dananya perlu berapa? Dananya perlu berapa? Kata Syekh, hanya 3 juta. Bagi orang Kuantan mudik kan murahnya 3 juta kan. Hulu Kuantan ini murah kan 3 juta kan, sikit. Cuma di sana 3 juta rial. Ya 3 juta rial berapa duit? Kali 3.800. Ayo hitung cepat. Hanya sekira 3 kali 3 9, 3 kali 8 24, lebih dari 10 miliar. Apa kata Syekh? Saya yang tanggung. Padahal dia bukan pengusaha, bukan konglomerat, duitnya nggak ada. Cuman dia bilang, itu saya yang tanggung semuanya, mereka jangan dipulangkan. Mulai hari ini urus administrasinya, jadikan mereka dari ilegal menjadi legal atas biaya kampus, dan itu hutang saya. Ini yang dai. Kalau pejabat murni tidak ada solusi. Tidak ada POK, tidak ada RAKL, tidak ada anggaran, tidak ada budget. Jangan dipaksakan. Untuk saya tidak cukup, katanya, apalagi untuk orang lain. Ini Syekh, dia tidak punya duit, tapi dia jamin saya yang bayar. Ini maksud saya itu, dai itu harus punya kekuatan iman lebih. Tidak ada pun, antum harus lebih percaya Allah Maha Kaya. Allah Maha Kaya, Pak. Kan itu yang belum sampai kadang kaji kita, kan belum putus makrifatnya sampai di situ. Iya, kita hanya tahu bisa mengolah dan mengelola apa yang nampak di mata, dan kebiasaan untuk beriman lebih itu masih kurang.